nggak perlu pakai uang cash. Tunjukkan kartu ini, ya, sama Bu Tasya nanti akan dibantu prosesnya. Oke? Nah, nggak perlu. Tapi saat ini yang kerjasama, yang proses perantara antara Prudential dengan rumah sakit masih dibantu oleh Admedica. Tapi kedepannya kita akan tangani semua dengan ProMedical Network. Ya, Prudential sudah bisa punya mampu memanage itu semua karena kita punya SDM yang luar biasa besarnya, ya, sehingga kita mampu mengelola itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kelebihan-kelebihan yang PPH berikan. Ya. Nah, ini kebetulan ada satu bukti klaim. Jadi ceritanya ini ada nasabah, ya. Nanti saya besarkan ini ya. Ada satu nasabah. Nasabah ini sudah lama ambil program kita yang lama namanya PHS. PHS itu programnya nanti saya sebutkan yang ada plafonnya ya. Kalau berobat sekian dibatasi. Nah, bulan lalu tepatnya, dia mendapatkan penawaran campaign. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah jadi nasabah Prudential di sini, yang ada program campaign pasti paham ya. Jadi campaign itu adalah program yang diberikan Prudential kepada nasabah existing. Nah, dia dapat penawaran boleh upgrade dan segera dia upgrade. Nah, ketika upgrade nggak berapa lama kemudian, hanya selang nggak sampai sebulan, tiba-tiba dia didiagnosa ada benjolan di payudara dan dia harus dioperasi di rumah sakit RKZ Surabaya. Ya, singkat cerita dia operasi, tagihannya itu habisnya 41 juta. Pakai PPH Plus dibayar semuanya. Ternyata nggak dibayar semuanya, Bu. Saya lihat 41.290, sini 41.335.000 dibayar 41.293. Nombokin 41.000. Saya penasaran, tadi saya telepon agennya. Ya, agennya saya tanyain, ini kok masih nombok ya? Oh iya Pak, ini ternyata biaya, saya kurang paham ya. Seperti biaya antar dari lab ke rumah sakit RKZ, saya belum tahu ini biaya apa. Biasanya kalau biaya-biaya seperti ini memang tidak di cover sama perusahaan asuransi. Tapi mostly semua biaya-biaya ini di cover, operasi, obat-obatan, dokter, ya, ini semua di cover. Ya, seperti itu. Nah, ini bukti klaim yang sudah dibayar. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan demikian kita akan jauh lebih tenang, ya. Nah, jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kalau saya simpulkan berarti begini Bapak Ibu. Setiap daripada kita, setiap keluarga idealnya memiliki 3 jenis rekening untuk mengamankan rencana masa depan kita. Rekening yang pertama yaitu rekening, saya sebut dengan rekening saving. Rekening saving ini tujuannya adalah untuk kebutuhan jangka pendek Bapak Ibu. Ya, kebutuhan sehari-hari. Bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah, ya, kebutuhan mendadak, tiba-tiba rumah butuh renovasi karena gentengnya bocor dan sebagainya, yang sifatnya mendadak. Nah, karena kebutuhan itu jangka pendek dan mendadak, maka rekening savingnya harus bentuk rekening yang dimana uang gampang diambil. Tidak lain di mana Bapak Ibu? Di bank, ya. Nah, jadi di bank, tetap kita butuh bank Bapak Ibu. Walaupun saya orang asuransi, tetap saya butuh bank. Nggak mungkin saya nggak butuh bank. Nah, yang kedua, kita butuh rekening investasi. Rekening investasi ini adalah seperti tadi, kita ingin mengumpulkan aset yang tujuannya untuk rencana jangka menengah atau jangka panjang. Ya, pendidikan, kuliahnya anak, untuk pensiun, pengembangan bisnis dan sebagainya. Ya, bentuknya macam-macam. Anda mau investasi di saham, di properti, di emas, yang sekira-kira Anda merasa nyaman di mana terserah. Ya, dan setiap orang disarankan punya rekening investasi ini untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Nah, tapi ada satu rekening yang tidak boleh kita lupa, yaitu rekening proteksi. Di mana fungsi dari rekening proteksi ini adalah untuk mengamankan rekening saving kita dan mengamankan rekening investasi kita, Bapak Ibu. Karena kalau terjadi resiko dalam perjalanan kita, dalam perjalanan mengumpulkan aset ini, dalam perjalanan untuk mewujudkan planning-planning kita, terjadi resiko. Jangan sampai rekening saving dan investasi ini terkuras habis. Dan untuk punya rekening proteksi ini sebetulnya tidak perlu harus mengeluarkan uang yang besar. Anda bisa sesuaikan dengan budget Anda. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, apakah kalau saya tidak punya asuransi, tidak punya rekening proteksi ini, apakah rencana saya pasti gagal? Tidak juga. Kalau Anda nggak punya asuransi, mungkin tujuan Anda tercapai. Mungkin. Artinya mungkin apa? Ya, kalau tidak ada terjadi resiko, ataupun resikonya terjadi tapi mampu Anda atasi sendiri dengan keuangan Anda, ya tujuannya tetap tercapai. Tapi kalau terjadi resiko dan Anda nggak mampu untuk menyelesaikan,
maka tujuan Anda nggak tercapai. Ini terkuras habis. Tapi kalau Anda punya asuransi, Anda punya rekening yang ketiga ini, di mana yang sudah dihitung dengan baik, maka terjadi ataupun tidak terjadinya risiko, maka tujuan Anda, aset-aset Anda tetap bisa utuh dan tercapai. Nah, itu tujuannya. Ya. Nah, saya kasih kesempatan Bapak Ibu, ya, sebelum saya akhiri saya kasih kesempatan, mungkin Bapak Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Tentang programnya dan sebagainya. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ada pertanyaan? Cukup jelas? Pak Joni mana? Boleh Bapak Ibu, Anda mau tanya apapun boleh, ya, tentang programnya atau mau tanya apapun, atau Anda mungkin ada keraguan, ya, tentang asuransi dan sebagainya, Anda boleh tanya. Ada Bapak Ibu, saya kasih kesempatan, karena mungkin saya dahului Pak, kira-kira preminya berapa sih Pak kalau untuk ngambil kira-kira ya? Ya, kalau premi ini variatif, ya, tergantung usia. Tapi kalau anak-anak gitu ya, masih kecil, itu kita start dari 500.000 sudah dapat Pak. Jadi anak kayak gini, ya, 500.000 udah dapat sudah manfaat yang 10 miliar ya? Sudah dapat manfaat 10 miliar on bill. Jadi sebetulnya kalau ngomong premi nggak jauh beda dengan program yang lama, ya, kalau anak-anak. Tapi tentunya kalau bertambahnya usia, premi juga kita sesuaikan karena apa? Risiko juga semakin meningkat. Ada untuk yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Iya, saya mau tanya, kan tadi katanya ada yang bisa sampai luar negeri. Ya. Anggap saja kalau orangnya perlu ke luar negeri, apa biaya ke luar negerinya sampai dia kembali itu juga diganti? Biaya pesawat, gitu ya. Oke. Biaya apa aja lah. Oke. Kalau untuk biaya pesawat, hotel, ya, biaya hidup di sana, tentunya program ini tidak mengcover. Program PPH Plus ini tidak mengcover. Jadi program PPH Plus ini mengcover biaya tagihan rumah sakitnya, Pak. Ya, atau biaya pasca rumah sakit. Misalnya butuh konsultasi lanjutan atau kontrol, itu masih bisa di-cover. Nah, tetapi Pak, kita punya solusi untuk biaya-biaya seperti itu dengan program yang berbeda. Namanya programnya adalah CCB 61. Ya, CCB 61 ini dia juga untuk mengcover sakit, khususnya sakit kritis, tapi bentuknya dalam uang cash. Jadi misalkan kalau nasabah didiagnosa sakit kritis, katakanlah cancer ataupun jantung, kita carikan sejumlah uang cash, katakanlah 1 miliar, seperti uang pertanggungan jiwa gitu ya, tapi ini sakit kritis 1 miliar. Nah, uang 1 miliar ini tentunya bisa dipakai untuk menunjang biaya-biaya di luar rumah sakit. Contoh tadi, biaya pesawatnya mau keluar negeri, bolak-balik kan cukup mahal, biaya hotel selama di sana, biaya hidup, belum lagi kan kita biasanya bawa pendamping ya. Nah, ini juga bisa digunakan dari program CCB. Nah, itu biasanya programnya mendampingi program PPH Plus. Seperti itu Pak. Cukup jelas Pak ya? Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Iya, silakan. Pak, saya tolong tanya, kalau premi itu kan bulanan. Bulanan, betul Pak. Nggak bisa tahunan juga. Bisa Pak. Itu dibayar sampai sesuai, kalau kita ngambil 85 ya 85, 99 ya 99. Tidak Pak. Oh. Jadi kita bisa atur preminya, Bapak mau bayar berapa tahun. Ya, misalkan dari awal Bapak ngomong sama agennya, saya tolong direncanakan bayar preminya 20 tahun aja, misalkan begitu. Ya, kita bisa hitungkan. Bisa nggak dibayar lebih singkat dari 20 tahun? Bisa juga. Jadi kita bisa menyesuaikan ini premi mau dibayar berapa tahun. Ya, tapi tentunya kalau semakin panjang, jatuhnya premi akan nominalnya jadi lebih kecil. Ya kan? Tapi kalau lebih singkat, jatuhnya akan lebih besar. Seperti itu. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin cara pembayaran, terus kemudian hal yang lain, Bapak Ibu bisa bertanya ya. Selamat malam. Halo Pak. Saya
ada beberapa pruden ya, ini Ya. ya, masuk anak saya, Ya. saya kasih. Tadi yang dijelaskan anak kecil aja bisa nantinya untuk yang pakai yang DP plus ini. Betul. Preminya kan nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Kalau saya sedangkan aturannya itu kan kalau misalnya sudah ada kartu pruden yang mana yang diambil kayak gitu ya. Nah kalau misalkan ini mau ke arah ke sini karena memang sangat menguntungkan dan Ya. untuk ininya lebih bagus dari yang lama, itu gimana? Di-upgrade atau seperti apa sehingga nggak hilang yang kemarin-kemarin atau seperti apa? Oke, nah ini kelebihannya di Prudential Pak, kita bisa upgrade. Ya, misalkan dalam satu polis itu kan manfaatnya banyak Pak. Ada asuransi kesehatannya, ada asuransi jiwanya dan sebagainya. Nah, asuransi kesehatannya ini kan mau di-upgrade ke program yang ini Pak. Nah, dari program yang lama nanti asuransi kesehatannya saja yang kita upgrade, lainnya tetap ada, itu bisa. Preminya tadi kan hampir sama. Iya. Jadi kita nanti bisa hitung Kalau misalkan kecil ya, kecil ya, kecil ya, betul. Kalau sudah ini kan beda. Beda, Kalau ada umurnya sudah betul. Jadi kita nanti bisa pengajuan namanya perubahan mayor istilahnya gitu aja di upgrade. Kita akan kalkulasi ulang ya. Kalau ini kita hilangkan yang program lama, terus digantikan dengan program yang baru, jatuh preminya berapa? gitu ya. Seperti itu bisa Pak, melalui proses upgrade perubahan mayor. Nah, tadi agennya itu bisa bantu. Dan program seperti itu sangat memungkinkan. Nah, kemudian cara yang kedua itu tadi dibongkar dari polis yang lama. Cara yang kedua misalkan kalau kita, saya mau buka baru aja, itu juga bisa. Ya, nah mana yang lebih menguntungkan itu situasional. Kasus-kasus tertentu lebih menguntungkan di upgrade dari polis yang lama. Kasus-kasus yang tertentu lebih menguntungkan dengan membuka polis baru. Nah, tentunya kasus nasabah satu dan yang lain berbeda-beda. Di situ nanti agennya akan memberikan masukan suggest Pak. Dan kondisi polis Bapak seperti ini, kayaknya lebih bagus ini di-upgrade saja, nggak perlu buka polis baru dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi yang Bapak Ibu ingin bertanya, saya sekedar kasih informasi aja untuk usia 47 Ya. cover 10 miliar sampai usia 65 itu 990.000 saja. Murah ya. Kemudian kalau misalnya sampai usia 75 1.220.000, kalau sampai usia 85 1.300.000 sekian, hampir 1.400.000. Jadi sebetulnya murah, full premi saja bisa. Jadi Ya. nggak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa bertanya lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Silakan, Pak Joni. Ada lagi yang mau bertanya? Yang Bapak tadi bilang itu dengan nilai yang Bapak baru sebutkan tadi, itu kira-kira berapa lama yang kita harus bayar Pak? Kalau misalnya dari usia 47 sampai ke 65 kita bayar aja Bu, karena kan full premi. 20 tahun ya. Juga 65, ya hampir 20 tahun, 18 tahun ya. 18 tahun. Ya, 47 ke 65 berarti 18 tahun. Dibayar, kemudian sebenarnya masih ada saldonya sih, cuma kita tidak bilang menjanjikan ada saldo, karena lebih arahnya kita ke proteksi. Kalau untuk anak saya, untuk anak saya Pak, untuk ya tadi, kalau misalnya semula 500 mungkin ya jadi 660 lah kita, dengan manfaat yang sama. Saya sebelumnya 500 akan jadi, karena anak saya pernah Pak punya premi itu kurang lebih 500.000, kemudian dia dapat manfaat yang PPH, tapi yang satu bed yang 15 miliar itu bayarnya cuma 660, 15 tahun itu mesti dapat, jadi tidak terlalu mahal. Manfaatnya sudah dijelaskan sama Pak Kami. Ada lagi yang mungkin mau bertanya atau mau mungkin bertanya kepada Pak Dokter? Do you still available? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya tentang kesehatan? Kalau mungkin tidak ada, Silakan. oke. Oke. Saya kembalikan ke Pak. Sebelum saya akhiri ya, yang jadi pertanyaan, Pak, kapan waktu yang paling pas untuk kita ambil asuransi? Oke, ya. Jawabannya adalah sekarang. Kenapa kok nggak nanti? Kenapa kok sekarang? Nah itu pertanyaannya kan. Alasan yang pertama adalah karena premi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Oke, khususnya kalau Bapak Ibu yang usianya sudah kepala 4, belum setahun aja, itu kenaikannya sangat terasa. Ya, dan
Buat apa kita harus menanggung premi yang lebih mahal untuk beberapa tahun ke depan kalau kita bisa dapat premi yang lebih mahal? Ya, itu yang pertama. Namun yang paling penting adalah alasan yang kedua, Bapak Ibu. Yaitu apa? Karena kondisi kesehatan yang tak menentu. Bapak Ibu, orang mau nabung di bank syaratnya cuma satu, asal punya uang bisa nabung di bank. Orang mau investasi tanah syaratnya cuma satu, asal sehat bisa beli tanah, punya uang. Tapi kalau di asuransi selain punya uang dia harus sehat, Bapak Ibu, untuk ikut asuransi. Nggak cukup dengan punya uang. Saya punya pengalaman pribadi, ya, ada salah satu calon sudah nasabah saya, kemudian nasabah saya ini adalah seorang businesswoman, ya, jadi suami istri sama-sama punya bisnis, istrinya percaya asuransi minded, dia dan anak-anaknya diikutkan. Tapi suaminya anti asuransi, anti, ya. Saya tanya sama si ibu ini, ya, saya tanya Cici, suaminya nggak diikutkan sekalian. Waduh, suami saya ini anti asuransi. Nah, singkat cerita ya sudah, karena dia anti asuransi, nggak mau mendengar penjelasan, saya nggak dikasih kesempatan, ya sudah, saya nggak mungkin memaksa. Nah, singkat cerita, selang 2-3 tahun kemudian, tiba-tiba saya terima telepon dari istrinya. Ini suami saya mau ikut asuransi. Saya, oh ya, apa yang bisa saya bantu, Ci? Tolong dibantu pengajuan. Nah, ternyata dia tergerak ikut asuransi setelah ada pengalaman saudaranya sakit, ya, habis banyak dan dibayar sama asuransi. Akhirnya dia percaya. Oke. Nah, waktu pengajuan, Bapak Ibu, sayangnya pengajuannya ditolak sama Prudential. Saya sudah fight, saya sudah nego dengan Prudential dengan berbagai macam upaya, tetap ditolak. Kenapa ditolak? Yang pertama karena dia punya diabetes yang cukup parah dan satu penglihatannya sudah terganggu akibat diabetesnya. Singkat cerita nggak bisa ikut asuransi. Nah, masalahnya nggak selesai di situ. Selang 2 tahun kemudian, ketika nasabah saya ini suami istri lagi berlibur ke Makau, ya, waktu mandi tiba-tiba suaminya jatuh, stroke, pembuluh darah otak pecah. Segera dilarikan ke rumah sakit di Makau, bukan di Indonesia, Pak Bu, di Makau, dan tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia karena harus dirawat dulu di sana. Nah, Anda bisa bayangkan berapa biaya pengobatan ketika dia harus berobat di Makau. Itu mahal sekali. Saya pernah ke Makau, makan saja mahal, Bapak Ibu, apalagi biaya rumah sakit. Singkat cerita, ketika dia mau pulang, charter pesawat, Bapak Ibu, pulang. Dan di Indonesia masih berlanjut. Di total saya nggak berani tanya, pasti bunyinya M, nggak mungkin 100, Bapak. Nah, saya mulai berandai-andai. Seandainya waktu 2-3 tahun sebelumnya, waktu itu saya tahu persis dia masih sehat, dia ikut, terjadi peristiwa yang sama, uang sekian M ini bisa dihemat, betul Pak? Dan bisa diberikan kepada anaknya, paling tidak, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau hari ini Anda sehat, berapapun budget yang Anda punya, ikut sekarang, jangan ditunda, ya. Saya tahu tidak ada orang yang menaruh asuransi sebagai top priority. Biasanya yang top priority apa? Ganti HP, ganti mobil, ya, investasi ini, asuransi nanti aja. Sayangnya asuransi hanya bisa ikut ketika kita sehat, ya. Nah, hari ini tugas saya bukan mau jualan, tapi saya mau mengedukasi Bapak Ibu, ya, bagaimana kita harus punya asuransi. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau ajak Bapak Ibu menebak ini lagunya siapa kira-kira? Ya, kita tunggu sana. Lagu siapa? Lagunya Chrisye, betul ya? Chrisye ini penyanyi legendaris, ya. Sebelum saya lahir, dia sudah nyanyi Bapak Ibu. Sebelum saya lahir, dia sudah top. Tapi kita tahu bahwa kisahnya Chrisye sebelum meninggal, dia sakit apa Bapak Ibu? Kanker paru-paru. Sebagai penyanyi top tentunya dia punya aset banyak. Dia kaya, ya, uangnya banyak. Tapi ketika dia sakit, ini yang terjadi, Bapak. Dia sudah habis 1 miliar, tapi masih butuh 6 kali kemoterapi. Dan terjadi penggalangan dana. Ya, di sini ada tulis, kami telah membuka rekening BCA atas nama Muhammad Guru Soekarno Putra dan Indrawati Wijaya. Nomor rekening sekian. Dan di sini ada keterangannya, Anang Krisdayanti yang sudah menyerahkan 5 juta, Rosa 5 juta,
Pasya Ungu ya 1,5 juta ya, Betaria Sonata guru pribadi sudah nyumbang. Kenapa kok sampai ada penggalangan dana Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Dia penyanyi top loh Bapak Ibu. Karena asetnya habis. Itu jawabannya. Setuju Bapak? Kita kerja keras ini tujuannya asetnya mau kita nikmati atau kita berikan kepada keluarga kita, bukan dihabiskan di atas ranjang rumah sakit. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk protek kekayaan Anda. Mumpung ada kesempatan, mumpung Anda sehat, mumpung Anda punya budget yang bisa disesuaikan. Ya, nah kita mau belajar. Orang ada pepatah mengatakan bahwa belajarlah dari pengalaman orang lain. Itu adalah langkah yang bijaksana. Ya. Itu sekian dari saya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya akhiri, pesan saya, ambillah langkah yang tepat malam ini. Anda bisa konsultasi dengan agent-agent Anda. Anda mau tanya apapun, tanya yang jelas. Jangan beli asuransi, jangan membayar premi Anda sebelum Anda jelas. Ya, tanya yang jelas. Tapi kalau Anda cukup jelas, cepat-cepat ambil langkah keputusan untuk ambil asuransi. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kepada Pak Kambo. Bapak Ibu bisa bertemu dengan agent yang mengundang Bapak Ibu untuk berkonsultasi atau untuk melakukan tindakan yang mungkin mau bertanya. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih pada Dr. Ang and all the team, Pak Roy, terima kasih dan selamat malam. Bapak Ibu masih dapat kesempatan untuk berkonsultasi dengan Dr. Eng, mungkin mau bertanya atau mau berkonsultasi tentang biaya bisa. Terima kasih, selamat malam. Mami mau tanya.